Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa dhuhrina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sekarang sudah jam 5 kurang 10 di Pekanbaru, Riau, kampung saya. Azannya 10 menit lagi baru sholat subuh. Kita di Makassar sudah selesai sholat subuh, bahkan sudah mulai tausiah. Jadi kalau mati kita hari ini, insya Allah kita lebih dulu masuk surga. Begitulah keutamaan kita berada di belahan timur bumi. Lebih dulu dapat cahaya matahari, lebih dulu didoakan malaikat, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Berikanlah berkah untuk umatku ini pada waktu paling awal, paling subuh. Siapa yang bangunnya lebih awal, ibadahnya lebih awal, dia yang paling banyak dapat keberkahan. Tapi kalau orang di Makassar tidak sholat subuh, dialah orang paling duluan yang telinganya dikencingi setan. Man nama, siapa yang tidur, walam yusolli, tidak sholat subuh, bala syaitanu fi udhunaihi. Dalam satu riwayat fi udhunihi, setan kencing di telinganya. Tapi karena Allah masih sayang, tidak kelihatan. Andai kelihatan, tertulis di telinganya toilet, WC. Sedangkan toilet, WC saja orang merasa jijik, kotor, bau, najis, tempat setan. Makanya sebelum masuk ke dalam baca doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Toilet, WC. Bayangkan tertulis di situ toilet setan. Na'udzubillah. Mudah-mudahan kita istiqomah sholat subuh. Sama-sama kita hormati pengurus yayasan, ketua beserta seluruh pengurus masjid, tokoh masyarakat, bapak-bapak TNI, Polri, saudara-saudaraku dari Banser, hadirin hadirat jamaah fardu subuh, semuanya insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ridwan punya ibu namanya almarhumah Hajah Syarifah Almiah, punya ayah namanya Syekh Abdul Hamid, pendiri masjid ini namanya Abdul Wahab, yang ceramah namanya Abdul Somad. Kebetulan Abdul itu artinya hamba, Hamid maha terpuji Allah, Wahab hamba memberi Allah, Somad tempat bergantung. Dulu waktu saya masih kecil, saya buka juz amma terjemahan Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa, Allahus somad, Allah tempat bergantung. Kita anak kecil nggak ngerti, nggak paham. Ya, apa maksudnya aku kok jadi tempat bergantung? Bukan tahu. Somad itu Allah, sedangkan engkau adalah abdu, hambanya. Jadi kita dalam hidup ini menghambakan diri kepada Allah. Jangan hambakan diri pada jabatan, karena jabatan akan berakhir. Jangan hambakan diri kepada harta, karena harta akan binasa. Jangan hambakan diri kepada teman. Hari ini jadi teman, besok berubah menjadi lawan. Kita ceritakan semua kekurangan, aib, cacat kita. Besok dia bukakan ke halayak orang ramai. Maka jadikanlah diri hamba Allah. Makanya nama yang paling baik adalah nama yang menghambakan diri kepada Allah. Abdul Hamid, Abdul Wahab, Abdul Somad. Itu doa. Nama itu doa. Jadi kalau ada orang mengatakan what is in a name, apalah arti sebuah nama? Dalam Islam nama adalah doa. Termasuklah nama masjid. Masjid apa? Saya ingat, cuma nanya. Babus salam, bab pintu, salam keselamatan. Babus salam, siapa yang hatinya tidak damai, siapa yang pikirannya kacau, maka masuklah ke babus salam.
Pintu keselamatan itu di sini, dan kita ingin bertempat tinggal di negeri yang penuh dengan keselamatan. Makanya doa kita tadi, wa adkhilnal jannata darussalam. Masukkanlah kami ke tempat yang penuh dengan keselamatan dan kedamaian. Tempat itu bernama Darussalam. Allah yang kita sembah, Allahumma antas salam. Keselamatan datang dari Engkau, wa minkas salam. Akan kembali kepada Engkau, wa ilaika ya'udus salam. Hidupkan kami dalam kedamaian dan keselamatan, ketenangan, ketentraman. Fahayyina rabbana bisalam. Orang Islam itu yang keluar dari mulutnya salam. Siapa itu orang Islam? Muslim namanya. Sifatnya salam, omongannya salam, kata-katanya salam. Ustaz ngomong salam di masjid bagus salam, katanya orang Islam itu selamat. Tapi kenapa Ustaz ceramah di Makassar mesti dikawal-kawal? Orang Makassar ini cinta kepada Ustaz. Saking cintanya mereka, orang cinta itu tuli buta. Bukan kata saya. Al-hubbu, cinta, yu'mi, buta, wa yusim, tidak dapat mendengar. Saking cintanya mereka ke Ustaz Abdul Somad, kalau tidak dikawal, ditariknya tangan Ustaz Somad ini bisa putus. Nah itulah, mana tahu nanti ketika melihat ceramah ini, dilihat ada yang komen nanti di YouTube. Oh, Makassar sedang tidak aman, Ustaz Somad dikawal. Makassar aman, tentram, damai. Amin. Tapi mereka amat sangat cinta, amat sangat rindu. Saya terakhir datang ke Makassar setahun yang lalu, Oktober, dan hari ini bulan November. Jadi lebih kurang setahun bersama kita di Makassar, bersama pula kita di surga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mohon maaf, suara saya tak sama dengan imam tadi. Walanabluwannakum, kami pasti menguji kamu. Lam di pangkal, nun di ujung. Menurut tata bahasa Arab, kalau bahasa Inggrisnya grammar, bahasa Arabnya nahwu. Walanabluwannakum, kami pasti menguji kamu. Jadi kalau ada orang yang hidupnya kata dia, kenapa hidup saya ini penuh dengan ujian Pak Ustaz? Karena kau hidup. Kapan berakhirnya Pak Ustaz? Tunggu mati. Karena Allah berjanji, wala nabluwannakum, kami pasti menguji kamu. Begitu roh berjumpa dengan jasad, ujian pun datang. Itulah mengapa anak-anak lahir itu menangis. Kenapa? Ujian pertama, pusatnya perutnya ditusuk oleh setan. Itulah mengapa anak kecil itu didoakan. Ya Rasulullah, doakanlah anakku ya Rasulullah. Wa'idzuka bi kalimatillahi tammati min kulli syaitani wa hamad wa min kulli ainin lamah. Kalau hafal doanya, kalau tidak hafal, bertanya, apa yang kau bacakan tadi? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Tapi kata Ustaz Somad kemarin ada doa khusus. Sama, isinya minta perlindungan kepada Allah. Kita kalau mau datang kepada suatu tempat tidak tahu, maka minta berlindung kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah. Bismillah, dengan nama Allah. Alladzi la yadurru ma'asmihi syaitan. Tidak ada satupun yang dapat merusak, mengganggu, mendatangkan mudarat fil ardi, di bumi, wala fis sama, maupun di langit. Begitu saya sebut fis sama, langsung kelihatan bidadari. Tapi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ujian masih datang. Ujian apa yang pertama? Wala nabluwannakum bi syai'in minal khauf. Ujian yang pertama adalah khauf. Orang Arab menyebutnya khauf, la takhaf. Takut. Ujian yang pertama adalah takut. Saya merasakan itu dari mulai kecil dulu takut. Waktu SD takut gak lulus, tidak masuk SMP. Takut tidak lulus SMP negeri, diterima di swasta. Takut juga bayarannya mahal. Setelah SMP takut tidak lulus SMA.
Habis SMA tidak, takut tidak lulus, nanti tidak bisa kuliah, tidak bisa kerja. Sudah tamat kuliah, takut tidak lulus, tidak bisa S2. Setelah dapat ijazah, takut tidak kerja. Setelah kerja, takut tidak naik pangkat. Takut sampai tidak makan. Manusia ketakutan luar biasa. Setelah kerja, takut tidak nikah. Setelah nikah, takut tidak punya anak. Setelah punya anak, orang akan terus bertanya, sudah nikah? Alhamdulillah. Sudah punya anak? Sudah, tapi perempuan. Takut tidak punya anak laki-laki. Jadi ada orang mengatakan, sebetulnya hidup ini simple dan sederhana. Yang sulit itu adalah menjawab pertanyaan orang. Sebetulnya hidup ini simple dan sederhana. Yang susah itu adalah kalau kita terlalu memikirkan omongan orang. Makanya yang paling enak itu orang gila. Karena dia tidak pernah memikirkan pertanyaan orang. Tapi yang gara-gara semuanya mau gila. Ketakutan yang berlebihan tentang hidup membuat kita down, kehilangan semangat, imunnya turun. Kalau imunnya turun, COVID-nya kuat. Maka banyak orang sehat menjadi drop, menjadi depresi, menjadi stres, menjadi susah hati, menjadi gundah gulana, menjadi galau gara-gara terlalu banyak memikirkan sesuatu. Drop, down, vitamin tidak bisa mengangkat imunnya naik ke atas. Makanya imunnya tetap kuat itu orang gila. Orang gila itu imunnya kuat. Kenapa? Karena dia terus bersemangat tanpa memikirkan orang lain. Orang Islam tidak disuruh untuk gila. Karena kedatangan Islam menjaga akal. Maka semua yang merusak akal haram hukumnya. Ganja haram, khamar haram, sabu haram. Kenapa? Merusak akal. Alhamdulillah, insya Allah anak-anak muda kita selamat dari itu. Ini kalau diperiksa, diadakan survei, diundang lembaga survei Indonesia, dapat dipastikan yang hadir sholat subuh ini kebanyakan anak muda. Ustaz kok tahu? Secara umum ini tidak punya. Tapi tua Pak Ustaz, semangatnya muda. Karena Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 itu yang ikut bukan anak muda semua, banyak orang tua, tapi semangatnya muda. Lebih baik anak muda terjebak dalam tubuh orang tua daripada anak muda, casingnya muda, wajahnya muda, tapi isinya orang jompo. Bisa datang sholat subuh berjamaah, padahal orang lain lelap tidur ngorok, itu merupakan semangatnya muda. Bangun datang berjamaah ke masjid. Umur berapa Pak? 71, rasa 17. Bangga semuanya saya. Kadang saya pun lemah. Kemarin tabligh akbar jauh, di tepi laut sana. Nama daerahnya Bulukumba. Naik mobil, lama juga sampai. Bangun tidur belum juga sampai ke Makassar tadi malam. Berjumpa lagi dengan jamaah. Lemah, letih, lesu, loyo, letoy, lunglai. Kira-kira Ustaz Somad besok masih bisa nggak ini pengajian? Kita lihat besok. Tapi begitu berjumpa dengan jamaah, bangkit semua. Kenapa? Karena jamaah mendoakan. Saya tidak percaya. Ya, jamaah mendoakan. Tadi malam jamaah bangun sholat tahajud. Ya Allah, sehatkanlah Ustaz Somad. Ya, supaya dia datang berjumpa kami pada subuh ini. Jadi kita jangan, banyak orang bertanya ke saya, Ustaz sehat minum apa? Minum air putih. Makan apa? Kondom. Kenapa Ustaz sehat? Yang membuat saya sehat adalah didoakan orang banyak. Ini nanti pulang ke Jakarta transit. Dari Jakarta terbang lagi ke Pekanbaru. Sampai di Pekanbaru, acara besok dari mulai khutbah Jumat, pembekalan mahasiswa Riau yang akan berangkat ke Al-Azhar Mesir, lalu kemudian pembagian sembako beras kepada fakir miskin dan duafa, lalu kemudian kajian malam Sabtu, kajian subuh Sabtu, sampai lupa mana. Sampai kapan lah ini Pak Ustaz?
berhenti pengajian ini sampai ruh keluar dari jasad. Ini banyak orang bertanya, kapan kita istirahat? Istirahat itu nanti di surga jannah. Tidak ada kata istirahat bagi orang beriman. Dia terus beraktivitas. Bapak-bapak polisi, TNI, mereka tidak pernah istirahat. Bahwa mereka pensiun, itu berhenti dari jabatan kepegawaian, pengabdian ke negara. Ada mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selama hayat di kandung badan, selama ruh bersemayam dalam jasad, sampai akhirnya ruh keluar dari jasad dalam keadaan tersenyum diundang Allah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki, kembalilah engkau menghadap Allah, radiyatan mardiyah, engkau ridha dan Allah meridaimu. Wadkhuli fi ibadi, masuklah engkau ke dalam golongan hamba-hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah engkau ke dalam surga yang paling indah, paling tinggi, paling mantap, paling bagus, namanya Firdaus. Orang barat menyebutnya paradise. Setelah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ujian yang pertama adalah takut. Pedagang takut rugi. Anak sekolah takut sama guru. Ibu guru takut sama wali kelas. Wali kelas takut sama wali murid. Wali kelas takut sama kepala sekolah. Kepala sekolah takut sama kepala dinas. Kepala dinas takut sama kanwil. Kanwil takut sama menteri. Menteri takut kena resapel. Tidak ada manusia ini yang bebas dari rasa takut, datang cemas. Dunia ini penuh dengan masalah. Masalah itu besar. Dunia yang sebesar ini dengan berbagai macam problematikanya mau dimasukkan ke dalam kepala yang cuma sebesar ini. Saya cuma mau perlihatkan rambut saya masuk. Dunia yang sebesar ini mau dimasukkan ke dalam kepala yang sebesar ini, pecah pembuluh darah, mati. Tidak langsung mati, setengah mati. Jadi hidup ini kita pikirkan, tapi jangan terlalu dipikirkan. Hidup ini tidak ribet, tidak sesulit yang kau duga. Kalau ada orang mengatakan hidup ini berat, hidup memang berat. Yang ringan itu apa? Yang ringan hidup ini, yang ringan itu ke atas. Yang namanya hidup, makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam supaya orang jangan salah menjalani hidup. Besar masalah saya Pak Ustaz, Allah mengadu paling besar. Angkat kedua tanganmu, Allahu Akbar. Kenapa Ustaz pegang ini handphone semuanya? Baju saya gak punya kantong. Dikasih orang baju, tak ada kantong. Ini kalau dipikirkan jadi masalah juga. Tapi kalau terlalu dipikirkan, ini perlu saya jelaskan. Mana tahu nanti ada orang, apa itu Ustaz Somad? Ceramah, katanya Ustaz itu sederhana, tapi dari tadi menunjukkan handphonenya. Enggak, dia kok tahu aku juga punya penderitaan. Penderitaan baju tak ada kantong. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi itu bukan masalah. Masalah kecil kalau dibicarakan, kalau diungkit-ungkit, kalau diungkapkan menjadi besar. Hidup ini bagaimana masalah besar menjadi kecil, masalah kecil dihilangkan. Karena kalau mau dicari-cari, semua masalah. Panitia pun merasa bermasalah. Kenapa? Tadi udah dikasih mimbar, minta kursi. Sudah dikasih kursi, meja tak ada. Ini bukan masalah. Ini tidak masalah. Nah, maka kita hidup ini jangan terlampau takut, jangan terlampau cemas. Serahkan hidupmu kepada Allah. Allahu Akbar. Allah. Diulang sekali lagi. Allahu Akbar kabira. Yang besar itu Allah. Masalahmu itu kecil, tak ada apa-apanya. Semuanya kau serahkan kepada Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Cuci tanganmu pakai hand sanitizer, jaga jarak, pakai masker, serahkan kepada Allah. Karena kalau kau pikirkan, kau pejamkan mata, tiba-tiba nampak seperti rambutan, itulah COVID. Jangan-jangan dia sudah datang ke tangan
jangan-jangan dia sudah. Saya naik pesawat, ketemu bapak-bapak di sebelah saya, dikeluarkannya tisu basah. Dikasihnya saya tisu basah. Saya tisu basah saya pakai untuk tangan saya. Tiba-tiba dilapnya semua kursi-kursi. Saya jadi takut pula juga. Kita hanya berusaha. Setelah berusaha semuanya kita serahkan kepada Allah. La haula wala quwata illa billah. Tapi kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah itu setelah usaha. Setelah pakai helm, yakinkan ada SIM masih hidup, STNK, BPKB, bayar pajak sudah siap, bunyi helm, klik dan jalan. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah, la haula. Itu ajaran Islam. Usaha dulu, ikhtiar dulu, baru la haula. Ini anak muda nggak pakai helm, nggak bawa SIM, angkat nama polisi. Kenapa kau ini? La haula. Ini kan ajaran Islam. Saya tidak ingin kajian saya ini dipotong-potong lalu orang mengatakan ini Abdul Somad mengajarkan kepasrahan, umat Islam akan mundur gara-gara la haula wala quwata illa billah. Tidak benar. Apalagi nanti ibu membangunkan suaminya, apa? Ayo kita kerja mencari nafkah, begitu dia mau. La haula. Serahkan aja. Anak kita belum bayar uang sekolah, serahkan. Bagaimana sewa rumah kita, serahkan pada Allah. Jangan terlalu takut pada hidup. Dari mana mendapat selama Ustaz Somad menyesatkan Abdul Somad? Kita disuruh berusaha, berikhtiar. Setelah itu kita serahkan kepada Allah. Fa idza azamta, kalau kau sudah azam, sudah tekad, fatawakkal 'ala Allah, bertawakal. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah suka kepada orang yang bertawakal. Datang pengajian, sendalnya dipegang, dimasukkan ke plastik, dikunci. Mana ada orang mengunci sendal Ustaz? Ada dulu waktu kami di pesantren. Digembok itu sendal. Hilang juga. Kita sudah berusaha. Husnuzan kepada Allah. Husnuzan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini ajaran Islam. Kalau direnungkan, dipikirkan, menenangkan hati yang galau, gundah gulana. Insya Allah. Banyak orang mengatakan ajaran Islam ini membuat kita kepasrahan, membuat kita mundur. Islamnya tidak mundur, kamu yang tidak benar. Kita pahamkan, makanya kita ngaji subuh ini. Oh kalau gitu Ustaz Somad paling benar. Banyak guru tak ulama-ulama kita paling benar. Abdul Somad hanya menyampaikan apa yang pernah dia terima dari guru-gurunya dulu yang dibacakan. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khauf. Orang kalau terlalu ketakutan, gula darahnya naik, jantung koronernya naik, diabetesnya naik. Yang turun cuma satu, asam urat. Turun ke kaki. Yang naik semuanya. Saya ke rumah sakit ketemu dengan kawan saya. Dulu sama-sama mengajar dosen di UIN. Apa kabar Pak Dokter? Alhamdulillah, semua sehat. Sehat. Bapak sehat. Sehat. Kenapa kita di rumah sakit? Mertua saya Pak Ustaz. Oh kenapa mertua Bapak? Kemarin dia periksa, kakinya sakit. Terus lalu dikasih tahu, kaki ibu sakit, ini nanti kaki ibu akan diamputasi, ini nanti akan dipotong. Akhirnya dia ketakutan, jantungnya kumat, darahnya kumat. Gara-gara ketakutan yang berlebihan. Jadi kita takut boleh, tapi ketakutan yang berlebihan, takut mesti kau habiskan untuk Allah. Kalau dunia ini terlalu besar, maka Allah nanti kecil. Maka kau besarkan Allah supaya dunia ini kecil di pelupuk mata. Dunia ini tidak sampai setengah sayap nyamuk. Satu ekor nyamuk, ambil sayapnya sebelah, itulah dunia. Jadi kalau ada tetangga kita, kawan kita, jamaah kita yang sombong, yang angkuh, ambil nyamuk, ambil sayap setengah, tunjukkan sama dia. Mobil kau yang mewah, rumah kau yang besar, tak sampai setengah sayap. Habis itu dia pun mengamuk. Apa yang kau sombongkan? Kalau jabatanmu tinggi, hartamu
kamu banyak, kau terkenal, itu tidak sampai setengah sayap nyamuk. Kalau kau sakit, kalau kau susah, kau stres, kau depresi, penderitaanmu pun itu tidak besar, karena itu tidak sampai setengah sayap nyamuk. Boleh dibuat untuk update 100 pandai. Tenang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi hidup ini berat, hidup ini sulit. Kau katakan hidup ini berat? Iya, hidup ini berat. Biar aku aja. Lalu aku mati lah.